Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata dosen saya, dosen kitab suci, yang sampai saat ini saya gunakan dan saya renungkan terus-menerus. Dia mengatakan, yang manis jangan langsung ditelan, yang pahit jangan langsung dimuntahkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau dalam ilmu kesehatan, dalam bidang kesehatan, hal-hal yang manis, makanan-makanan yang manis tidak bagus untuk kesehatan kita. Minuman manis, kue-kue yang manis. Dan saat ini terbukti banyak anak-anak kecil yang mulai gagal ginjal, yang harus cuci darah karena mereka banyak mengkonsumsi hal-hal yang manis. Dalam kehidupan juga, hal-hal yang manis, pujian-pujian, pengagungan-pengagungan, puji-pujian itu juga sangat berbahaya dalam kehidupan. Karena apa? Orang-orang yang seringkali memuji, tiba-tiba bisa berbalik untuk menikam kita dari belakang. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah yang pahit jangan langsung dimuntahkan. Itu artinya apa? Kalau dalam bidang kesehatan, obat itu pahit. Daun pepaya, obat untuk malaria itu sangat pahit. Saya masih ingat waktu masih kecil, ketika kalau diare yang kita cari pasti obat kupu-kupu, yang pahitnya itu luar biasa. Setelah minum obat itu pasti kita segera mencari gula atau apapun karena pahitnya luar biasa. Tetapi dia pahit, tetapi dia menyembuhkan penyakit diare. Nah, dalam kehidupan juga hal-hal yang pahit ditegur, dinasihati, kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah. Hal-hal yang pahit dalam kehidupan, malah hal-hal yang pahit itulah yang menguatkan kita dalam menjalankan kehidupan. Hal-hal yang manis malah membuat kita terlena dan lemah, tapi hal-hal yang pahit itu memproses diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang telah mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes sangat menghidupi hukum Taurat. Dan kita tahu hukum Taurat yang ke-9 adalah janganlah mengingini istri atau sesama manusia. Dan Herodes sudah mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, dan itu sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Oleh karena itu Yohanes menegur Herodes, karena tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari tentang Herodes, Herodes ini bukanlah asli orang Yahudi. Dia adalah campuran setengah Yahudi dan setengah dari bangsa lain. Dan dia ini pula menjadi raja boneka bagi bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi bagaimana supaya bisa berkomunikasi, bahkan mengatur orang-orang Yahudi yang seringkali berontak kepada orang Romawi. Maka itu orang Romawi, bangsa Romawi memilih raja boneka sebagai jembatan untuk supaya bisa mengontrol orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Herodes sangat tidak pusing dengan agama, sangat tidak pusing dengan hukum Taurat. Yang dia pusingkan adalah jabatan, status, kesenangan, dan kenikmatan. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa akibat dari beraninya Yohanes menegur Herodes? Dia pun ditangkap, di penjara. Dan apa hasilnya? Dia pun dipenggal kepalanya karena Herodes telah berjanji dan malu dengan teman-temannya. Kalau dia tidak menepati janji, maka dia dianggap sebagai raja yang tidak benar. Karena dia berjanji kepada putri Herodias, maka itu dia pun memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia juga ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berani mengatakan hal-hal yang pahit kepada bangsa Yahudi. Supaya apa? Supaya bangsa Yahudi itu bertobat. Tapi hasilnya apa? Bahkan di dalam keluarganya pun sendiri pun dia pun dikucilkan, disingkirkan oleh keluarganya, bahkan oleh bangsanya sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan, kalau kita melihat saudara kita atau teman yang paling dekat dengan kita, dalam bahasa sekarang adalah bestie kita, ketika dia berbuat salah, ada keraguan dalam diri kita untuk berani menegur dia. Padahal apa? Dalam diri kita yang sudah dibaptis, kita memangku 3 jabatan: imam, nabi, dan raja. Imam berarti menguduskan, nabi berarti berani menegur dan nasihati, raja berarti memimpin.
Tetapi seringkali kita orang Katolik tidak berani menggunakan kenabian kita, yaitu menegur dan menasihati. Karena ada banyak pertimbangan yang kita pikirkan. Kalau kita berani menegur, berarti pertemanan relasi bisa retak dan rusak. Itu yang kita jaga. Akibatnya apa? Kita membiarkan sahabat kita, teman kita, keluarga kita terus jatuh terus dalam dosa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya menggunakan kata-kata Paulus. Paulus mengatakan, jikalau engkau melihat saudaramu ada yang salah, tetapi engkau malah diam tidak menegurnya, maka itu engkau bersalah kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau melihat saudaramu salah, dan engkau sudah menegur dia, tetapi dia tidak mau berubah, berarti engkau tidak lagi berdosa di hadapan Tuhan, dia yang berdosa kepada Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, menegur, menasehati, kita seperti memberikan pil pahit kepada saudara kita, memberikan hal yang pahit kepada saudara kita. Supaya apa? Supaya dia sembuh dan bangkit dari kejatuhannya. Resikonya adalah mungkin persahabatan, pertemanan, relasi keluarga menjadi retak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita retak, lebih baik kita relasi jadi tidak baik di dalam dunia, daripada nanti kita disalahkan oleh Allah Bapa di surga karena membiarkan hal yang jahat terus berlalu di hadapan mata kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebab dan akibat. Maka itu beranilah kita menggunakan kenabian kita untuk memberikan keteguran, nasihat, supaya apa? Supaya menyelamatkan juga orang-orang dekat kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.